Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang saat ini sedang menonton video tutorial QGIS dari saya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir dari beberapa peta parameter yang telah saya siapkan. Yaitu ada peta curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, elevasi, dan tekstur tanah. Lalu, agar dapat menghasilkan peta kerawanan banjir, kita akan menggunakan suatu metode, yaitu adalah metode scoring. Metode scoring adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah proses reclassify. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan nilai pada setiap parameter penyebab banjir, kemudian dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya banjir. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir. Yang pastinya gitu ya, untuk melakukan sebuah tutorial QGIS itu pastinya kita harus membuka QGIS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal siapkan saja data-data yang akan nanti saya sisipkan pada link deskripsi. Yaitu ada penggunaan lahan, kemiringan lereng, elevasi, curah hujan, serta tekstur tanah. Yang dapat dilihat begitu ya, pada data penggunaan lahan itu ada danau, perkebunan, pemukiman, sawah, semak belukar, tanah kosong, tegalan, dan vegetasi. Nah, kemudian kita akan membuka open attribute table-nya, dan apabila teman-teman ingin memulai dari awal untuk penskoran parameter itu bisa, yaitu dengan cara mengklik toggle editing mode, kemudian ditambahkan new field. Nah, di sini itu tinggal kita buat namanya, yaitu adalah score PL1. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah membuat scoringnya gitu ya, dengan rujukan sebuah jurnal. Nah, mungkin dikarenakan saya sudah membuat, saya perlihatkan saja langsung mengenai rujukan sebuah jurnal, yaitu adalah jurnal ini dari analisa tingkat rawan banjir di daerah Kabupaten Bandung menggunakan metode pembuatan dan scoring. Nah, dapat dilihat gitu ya, untuk parameter penggunaan lahan itu untuk danau situ itu merupakan ya sebuah badan air gitu, yang dimana skor dari ada 9. Baik, kalau skor di sini itu dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu berarti ya sama saja ada 5 skor gitu ya, 1 sampai 5. Makanya saya sedikit modifikasi gitu. Makanya tidak sama dengan apa yang di angka-angka skor yang ada di rujukan jurnal ini. Baik, kita tinggal ikuti saja sesuai dengan rujukan yang ada di sini. Untuk badan air itu skor paling tinggi itu adalah 5, kemudian perkebunan itu ada 2, untuk pemukiman itu ada 4, dan seterusnya. Baik, apabila sudah itu jangan lupa kalian save terlebih dahulu. Tinggal kita matikan, nanti tinggal klik save. Baik, selanjutnya berikut merupakan data penggunaan lahan. Kita akan matikan terlebih dahulu, kemudian kita akan buka kelerengan Bandung. Nah, untuk kelerengan Bandung ini sama, yaitu terkait ini kita akan merujuk kepada ke sini. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaannya di bagian kemiringan lerengnya. Untuk rujukan di sini itu 0 sampai 8, sedangkan saya menggunakan 0 sampai 2. Tapi tidak apa-apa, karena pada hakikatnya 0 sampai 2 itu dan 0 sampai 8 itu untuk kelasnya sama. Jadi saya menggunakan apa yang telah saya baca juga. Jadi saya sedikit modifikasi juga agar tidak terlalu sama dengan jurnal yang saya rujuk gitu. Lalu untuk skor KL pun berbeda juga begitu ya. Untuk skor KL wilayah datar itu
adalah 1. Sedangkan untuk di rujukan ini, untuk wilayah yang datar itu skor paling tinggi yaitu skor 9 atau 5. Kita bisa sebaliknya, tetapi itu tidak apa-apa. Baik, lanjut. Dikarenakan saya sudah membuat skor kemiringan lereng, kita akan menutupnya. Apabila teman-teman ingin mengikuti, silahkan saja. Apabila tidak, atau ingin mengikuti rujukan jurnal yang saya siapkan ini juga tidak apa-apa. Selanjutnya untuk elevasi, ketinggian. Baik, untuk ketinggian di rujukan ini tuh kurang dari 500 meter sampai dengan lebih dari 2000 meter. Sedangkan elevasi di kota Bandung itu yang saya dapatkan dari data DM itu hanya ada yang dimulai dari 650 sampai lebih dari 1078. Makanya saya juga sedikit memanipulasi gitu ya, tidak sesuai dengan rujukan, sedikit memodifikasi maksud saya, yang dimana untuk kelas yang paling rendah sampai tinggi itu sudah saja saya buat skor 1 sampai 5, mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk curah hujan. Untuk data curah hujan di sini pun sama juga, saya merujuk pada jurnal ini, tetapi angka-angkanya saya sedikit modifikasi juga, yang dimana untuk di rujukan saya, yang di jurnal rujukan ini, curah hujannya itu kurang dari 1500 sampai dengan lebih dari 3000. Sedangkan untuk curah hujan yang saya dapatkan dari data CIRPS itu untuk wilayah kota Bandung kurang dari 400 sampai dengan lebih dari 1600. Kemudian saya scoring itu sesuai dengan kelasnya, yang dimana ada kelas sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, itu tinggal disesuaikan saja dengan kelasnya. Untuk kelas paling tinggi itu 5, untuk kelas yang sangat rendah itu adalah 1. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai tekstur tanah. Mohon maaf. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai tekstur tanah. Untuk tekstur tanah sendiri di wilayah Bandung ini ada jenis tanah andosol, akrisol, parasol, dan kabisol. Di mana untuk tekstur tanah ini sudah saya analisis dengan berbagai sumber gitu ya. Untuk andosol ini yang saya dapatkan itu bertekstur halus, akrisol agak halus, parasol kasar, kabisol ini sedang. Kemudian untuk skornya itu saya merujuk kepada jurnal ini juga, yaitu untuk tekstur tanah itu ada halus, agak halus, sedang, agak kasar, dan kasar. Untuk skorannya juga sama, saya merujuk pada sini 1 sampai 9 itu anggaplah 1 sampai 5 saja. Mungkin seperti itu. Baik. Langkah-langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan pengskoran, kita akan menggunakan analisis overlay, yaitu kita akan menggunakan tools intersection. Untuk inputnya kita akan menginput penggunaan lahan, kemudian curah hujan, kemudian kita akan run saja, tidak apa-apa, tidak perlu langsung di save. Kita run, maka munculnya hasil intersection. Selanjutnya kita kembali ke parameter intersection, kemudian kita masukkan intersection. Tadi karena overlay-nya ada curah hujan, kita masukkan misalnya elevasi. Baik, kita masukkan saja. Setelah itu untuk yang awal intersection awal tadi itu sudah dapat kita hapus. Kenapa? Agar tidak ada double intersection gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita klik lagi intersection yang baru di sini. Kemudian setelah elevasi, ketika curah hujan elevasi, kemudian kita akan ke kamera kelerengan Bandung. Kemudian kita akan run. Kemudian kita akan hapus lagi. Kita klik kembali, habis dengan lereng, baru ke penggunaan lahan. Lalu kita akan run kembali.
Baik, kemudian dikarenakan sudah, kita hapus kembali, kita masuk kembali intersection. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tekstur tanah. Nah, untuk yang data terakhir ini alangkah baiknya kita langsung save to file gitu ya. Kita save di bahan UTS, kemudian di sini parameter kerawanan banjir. Kemudian kita save, kita run. Baik teman-teman, apabila sudah seperti ini, kemudian kita akan cek terlebih dahulu data-datanya. Untuk yang pertama, remark danau situ ini yaitu adalah penggunaan lahan, sudah ada skornya penggunaan lahan. Kemudian untuk CH itu adalah curah hujan, sudah ada. Kemudian elevasi itu skornya juga sudah ada. Kemudian kemiringan lereng, landai sudah ada skor KL ya. Kemudian jenis atau tekstur tanah pun sudah masuk. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penambahan skor total gitu ya, dimana kita akan menyalakan tools editingnya terlebih dahulu, kemudian ke open field calculator. Kemudian kita akan membuat output filternya yaitu total score. Kemudian di sini score, tinggal tambahkan saja skor-skornya. Baik, apabila sudah, kita tinggal klik OK saja. Dan inilah hasil dari total skornya. Cukup mudah gitu ya. Baik, langsung saja kita save. Kita close. Kemudian kita tampilkan simbolisasinya, yaitu dengan klik kiri pada peta parameter kerawanan banjir, kemudian properties, lalu simbologi. Nah, di sini kita langsung ke graduate saja. Kemudian value-nya itu adalah total score dan classify. Di sini terdapat ada 5 kelas gitu ya. Nah, kemudian warna-warnanya kita akan ganti juga sesuai dengan tingkat kerawanan gitu ya. Untuk tingkat kerawanan yang sangat sedang, yang aman atau tidak rawan itu kita beri warna hijau tua. Kemudian untuk yang agak rawan kita pilih warna hijau muda. Kemudian kuning, kemudian warna oranye sesuai dengan tingkat kerawanannya. Selanjutnya itu adalah merah. Kita klik OK. Kita apply, dan berikut merupakan hasil dari penskoran data kerawanan banjir. Mungkin di sini di dalam pelabelan langsung kita ubah saja begitu ya. Agent sangat aman, agak rawan, dan sangat rawan. Nah, dapat dilihat juga di sini langsung selesai gitu ya untuk pembuatan peta kerawanan banjir. Yaitu selanjutnya adalah melayout.
Baik, mungkin sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, yaitu bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir untuk studi kasus wilayah Kota Bandung. Mungkin ini adalah hasil layoutannya, dan mohon maaf juga apabila dari penjelasan saya ada yang masih kurang atau tidak baik dan kurang jelas, harap dimaafkan. Oleh karena itu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.